Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chat di channel Adam Adifa. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya project aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah melakukan setting ini ya, hak akses gitu ya. Pembagian hak akses ya antara role administrator dan role admin departemen gitu ya. Nah, sekarang kita akan akan melakukan pembagian data gitu ya, pembagian hak akses data. Kalau kita lihat teman-teman, ya di sini kan kita login sebagai user Maman atau admin departemen. Di mana user Maman ini kalau kita lihat ya, user Maman ini dia user admin departemen dari departemen HRD gitu ya. Otomatis harusnya di sini ketika si user Maman ini mengakses data karyawan, maka yang muncul harusnya adalah data karyawan dari departemen HRD saja gitu. Maka yang lain akan di hidden atau tidak ditampilkan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ketika kita sebelumnya itu melakukan tambah data user ya. Di sini kan kita sudah menambahkan data departemen gitu ya ke dalam si tabel usernya. Nah, otomatis ketika si user itu login, maka seluruh data yang ada di dalam tabel user itu masuk ke data authentication-nya gitu ya. Sehingga kita bisa panggil di sini ya. Kita masuk ke tabel ke controller karyawan ya. Sebentar, ini kita close dulu. Oke, kita masuk ke karyawan controller di sini. Nah, di halaman indeksnya di sini kita lakukan pengecekan ya. Kita cek nih departemen si usernya itu apa gitu ya. Maka di sini kita simpan aja di dalam variabel kode departemen, itu diambil dari data authentication use guard user kode departemen ya. Oke. Ini kalau kita cek, kalau kita ada idam nih ya. Oke. Nah, ketika si Maman ini login, salah. Oke, ini harusnya nggak boleh. Oke, ketika si Maman ini login, maka dia juga akan menyimpan data kode departemen ini di dalam data session-nya ya. Nih, kita coba cek di halaman data karyawan, kita refresh ya. Nah, di sini kan muncul ya HRD. Maka si HRD ini adalah departemen dari user yang sedang login ya. Nah, kemudian di sini di dalam query-nya kita akan lakukan pengecekan. Kalau misalnya dia role-nya itu sebagai admin departemen ya, sebagai admin departemen, maka di sini akan kita tambahkan query where departemen dari si user tersebut gitu ya. Tapi kalau usernya administrator maka tidak usah tambahkan where kode departemen gitu. Jadi tampilkan aja semuanya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya pertama di sini kita akan bikin dulu, kita akan masuk dulu ke si model usernya gitu ya. Ke model usernya berdasarkan si ID user yang ada di dalam sessionnya ya. Jadi kita bikin seperti ini, variable user sama dengan user ya. Nah, user seperti ini kita ambil dari model user. Nah, ini harus diambil dari model user ya karena yang ada ininya yang namanya di dalam model user itu kan sudah kita tambahkan ini ya, trait hash role gitu ya, trait hash role. Jadi nanti kita bisa memanggil metode hash role-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan cari dulu data user yang ID usernya berdasarkan ID user yang sedang login. Caranya user find di sini ya, kita gunakan find, kemudian di sininya kita tambahin outguard user ya, user ID. Nah, jadi ID di sini adalah ID user yang sedang login. Dicarilah ke dalam tabel user gitu ya. Si ID ini punya siapa. Nah, kalau sudah ketemu misalnya ya. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti ini, lakukan pengecekan role-nya ya. Nah, misalnya contoh di bawah deh. If kalau misalnya si variable user ini mempunyai role has role admin departemen gitu ya. Maka di sini kita tambahkan query where ya, query where kode departemen ya,
karyawan.kode departemen di sini. Karyawan.kode departemen. Bentar, kok nggak muncul? Nah, sama dengan variabel kode departemen ya. Kode departemen ini adalah si departemen si usernya. Jadi kalau misalnya dia role-nya itu sebagai admin departemen, maka tampilkan departemen berdasarkan departemen user yang sedang login gitu ya. Kurang lebih bahasa gampangnya seperti itu. Sekarang kita coba. Nah, kita refresh. Nah, maka di sini yang muncul hanya apa? Hanya hanya karyawan dari si departemen user tersebut gitu ya. Nah, ini untuk searching departemennya pun nggak usah dimunculin ya. Karena kan di sini kan cuman muncul departemen dari departemen yang sedang aktif gitu ya, user yang sedang aktif. Jadi nggak usah ada si filter departemen ini. Jadi kita akan hidden dulu ya. Kita masuk ke karyawan index ya, mana nih? Karyawan index ya. Nah, karyawan index, oke. Kalau sudah masuk ke karyawan index, nah di bagian filternya ini sama ya. Kita tinggal gunain ini aja. Add role administrator. Nah, tambahin guardnya di sini karena kita menggunakan guard ya. User and role. Oke. Ya. Kita coba refresh. Nah, jadi kalau misalnya dia usernya sebagai admin departemen ya, dia cuma bisa nyari nama aja, nggak usah filter departemen. Kalau yang muncul cuma departemen dianya aja gitu ya. Contoh misalnya kita searching Atep, nah maka muncul Atep ya. Kalau misalnya Fitri nggak ada. Walaupun Fitri ini ada, cuman dia adanya di departemen yang lain gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa mencari karyawan di departemen lain, cuman bisa mencari data karyawan yang ada di departemen dirinya sendiri gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang monitoring gitu ya. Untuk yang monitoring kita tambahin aja seperti ini. Ya, berarti kita masuk ke ini, kita copy paste aja ya. Copy paste aja yang ini nih. Copy paste, kita masuk ke presensi controller ya. Presensi controller bagian monitoring. Nah, bagian monitoring nih. Bagian monitoring kita tambahin di get presensinya nih, di get presensinya ya. Di bagian get presensinya ini kita tambahin yang seperti ini. Oke, jangan lupa ininya diimport dulu namespace-nya. Oke. User. Nah, di sini kita bisa juga tambahkan seperti tadi. Kalau misalnya ya kalau misalnya if di sini ya, if variable user has role admin department. Oh ya, ini kita tambahin, jangan lupa tambahin usernya ya. Bentar. Coba kalau yang ini harusnya kan ditambahin guardnya ya. Oke, nah ini harusnya ditambahin guardnya. Atau nggak usah sih sebenarnya ya. Nggak usah sebenarnya, nggak usah ditambahin guardnya juga, nggak apa-apa kalau yang di sini. Oke. Nah, ini hapus saja. If user has role admin department. Nah, kita masukin nih query-nya sini. Kita tambahin where-nya ya. Where apa? Karyawan.kode departemen variable kode dep gitu ya. Else gitu ya. Else kalau misalnya bukan admin departemen, maka berarti kan administrator ya. Gitu ya. Maka administrator, maka tampilkan semuanya gitu ya. Oke. Atau di sini kita tambahin aja else if variable user has role administrator. Takutnya nanti ada user role yang lain gitu ya. Jadi kalau administrator tampilkan aja semuanya. Oke. Ini udah. Kita coba cek dulu. Ya pastinya nggak akan muncul ya, harus lakukan absen dulu. Nanti teman-teman silahkan tes dulu ya. Dites lah ya. Atau contohnya misalnya ini nih, atas nama ini ya, Adam. Kita coba login.
coba login deh di sini ya. Kita coba login, masukkan nick 12345 kalau nggak salah ya. Kalau nggak diganti, oke. Kita coba absen. Hari ini ada jadwal nggak ya? Sebentar. Oke, oh kameranya lagi dipakai nih. Nggak bisa dicoba deh, nggak apa-apa ya. Nah ini kameranya error, harus dimatiin dulu nih kameranya. Sebentar. Sebentar ya, saya matiin dulu kameranya. Bukan. Mana ya? Matiin kameranya gimana ya? Oke, nah ini kameranya udah saya matiin dulu ya. Kita coba absen masuk. Ini mulai jam 00, masuk jam 8, akhirnya bisa lah ya, bisa absen nih. Oke, terima kasih. Hati-hati jalan. Harusnya ini udah muncul. Harusnya di monitoring muncul ya. Nah, muncul kan? Ya, muncul ya. Oke, seperti itu. Jadi, yang muncul itu cuman karyawan yang ada di departemen itu saja. Nah, begitupun yang di izin sakit ya. Yang data izin sakit ini juga sama. Kita tinggal copy paste saja yang bagian ininya ya. Kita masuk ke controller presensi yang bagian metode izin sakit nih. Metode izin sakit kita tambahin di sini, kemudian kita samain aja. Di sini kita tinggal bikin seperti ini, if sama ya, if variable user has role admin departemen gitu ya. Has role admin departemen, maka tambahin query where-nya. Query where karyawan dot kode departemen sama dengan variable kode departemen. Oke. Kita reload. Oke, ini harusnya tetap muncul ya, karena kan ini karyawan HRD ya, jadi tetap muncul. Oke. Nah, sekarang di laporan nih, yang di laporan juga sama. Berarti di sini laporan presensi ya. Di laporan. Nah, di laporan ini di laporan ini kita sama copy paste saja yang tadi. Copy paste yang tadi, kemudian di sini kita bikin if ya, kalau misalnya atau ya di sini aja if kalau misalnya user has role admin departemen gitu ya. Nah, maka di sini si karyawannya ini ditambahin where ya. Ditambahin where kode departemen variable kode dep gitu ya. Oke. Kenapa error? Oke, nggak error ya. Nah, kalau misalnya admin administrator else if variable user has role administrator gitu ya. Tampilkan semuanya. Kita copy lagi aja. Copy terus ganti. Ntar ini kenapa error? Oke, udah ya. Ini hapus aja bagian kode departemennya. Oke. Sekarang kita coba reload. Harusnya karyawannya yang muncul lah. Karyawannya yang muncul cuman karyawan HRD aja ya. Begitupun yang direkap presensi. Yang direkap presensi ini kita tinggal copy paste aja lah. Ya, mana nih rekap? Nah, yang rekap presensi ini kita masukin di sini. Bukan ya? Cetak. Kalau rekap. Oh, kalau rekap berarti di sini munculnya departemen. Berarti gini nih. Kita masuk ke si file view rekapnya. Nah, di sini kita tinggal gini aja. Kalau misalnya role-nya administrator, baru dia ada pilihan departemen gitu ya. Kalau misalnya role-nya administrator, baru ada pilihan departemen. Enroll. Else, kalau misalnya bukan administrator, maka di sini kita tambahin sebuah form input yang tipenya hidden ya, tipenya, atau kita textin dulu aja deh biar kelihatan. Name-nya samain dengan name yang ini nih, kode departemen ya, kode departemen. Cuman di sini udah ada value-nya diambil dari si out guard user kode departemen ya.
Jadi value-nya diambil dari kode departemen yang dari user yang sedang aktif gitu ya. Kalau kita cek nih, oke. Nah, di sini sudah ada ya. Secara default dia value-nya adalah HRD atau departemen yang dari si user yang sedang aktif. Nah, supaya nggak kelihatan kita hidden aja. Ya, kita hidden, kita reload lagi. Oke, nah sekarang tinggal dicetak. Kalau dicetak ya berarti muncul yang departemen HRD aja. Oke, itu aja teman-teman ya untuk pembagian hak akses datanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan silakan nanti ditanyakan di grup atau di sesi tanya jawab setiap malam minggu ya, live. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.